bukan saya yang dikorbankan. Saya tidak tahu dari negara mana, siapa namanya. Saya harus lakukan itu karena kalau saya tidak lakukan seperti yang saya katakan tadi, saya akan dibunuh. Merah di gereja untuk membayangkan darah Yesus. Ini sungguh tidak masuk akal. Seorang YouTuber asal Amerika Serikat bernama Sniko viral di media sosial karena ditanya oleh salah satu media berita Amerika Serikat tentang alasannya kenapa memeluk Islam. Sniko mengatakan salah satu alasannya memeluk Islam, ia bingung dengan ajaran gereja yang mewajibkan perjamuan kudus harus minum anggur merah dan makan roti. Untuk membayangkan minum darah Yesus dan makan daging Yesus, bukankah itu mengerikan dan kanibalisme? Dan itu tidak baik bagi anak kecil. Jawab. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan kembali menanggapi mengenai channel Al-Quran Teknologi yang teman-teman sekalian di mana narasi-narasinya memojokkan iman kekristenan. Dan kali ini dia membahas tentang orang luar ya dari Amerika Serikat, seorang YouTuber katanya yang meninggalkan agama Kristen karena di dalam kekristenan itu ada perjamuan kudus, meminum darah Tuhan ya, dia kasih di situ minum darah Tuhan katanya. Padahal teman-teman sekalian, ini adalah perjamuan kudus, adalah momen sakral yang dilakukan di dalam gereja untuk memperingati, untuk mengingatkan ya tentang pengorbanan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tubuh dan darahnya ditumpahkan untuk penghapusan dosa kita. Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu ya video daripada Al-Quran Teknologi berikut ini. Merah di gereja untuk membayangkan darah Yesus. Ini sungguh tidak masuk akal. Seorang YouTuber asal Amerika Serikat bernama Sniko viral di media sosial karena ditanya oleh salah satu media berita Amerika Serikat tentang alasannya kenapa memeluk Islam. Sniko mengatakan salah satu alasannya memeluk Islam, ia bingung dengan ajaran gereja yang mewajibkan perjamuan kudus harus minum anggur merah dan makan roti. Untuk membayangkan minum darah Yesus dan makan daging Yesus, bukankah itu mengerikan dan kanibalisme? Dan itu tidak baik bagi anak kecil, jawab Sniko. Sniko menambahkan Islam adalah agama yang masuk akal yang dapat diterima oleh akal karena di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Dan itu pun tertulis di dalam Alkitabnya sendiri bahwa Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah yang Esa. This is cannibalism? Why am I eating a cracker? What part of the body of Jesus is this? And then the kids are drinking wine. The reason that I converted is Allah is the one true God. Minum anggur merah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama darinya ya. Jadi narasinya minum anggur merah atau meminum darah Tuhan katanya. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita lihat perjamuan kudus itu adalah sebuah simbolis untuk mengingat kembali masa lampau di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi kurban penghapusan dosa dan salah umat manusia, sehingga manusia tidak lagi dibinasakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya ini yaitu Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagaimana Yesus menyelamatkan kita, yaitu dengan cara menjadi kurban penghapus di atas kayu salib. Di mana caranya? Dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Ya, dia mengalami penyiksaan, darahnya ditumpahkan, tubuhnya dicabik-cabik, lalu dia mati di atas kayu salib, teman-teman sekalian. Pada hari yang ketiga setelah dikuburkan, setelah itu pada hari ketiga dia bangkit. Ya, baru dia kembali kepada keilahiannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan teman-teman semua. Nah teman-teman sekalian, kita akan kupas ya tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran Teknologi dan juga seorang mu'alaf. Katanya dia meninggalkan kekristenan karena di dalam gereja ada mabuk-mabukan, ya ada minum anggur, ya itu tidak baik untuk anak-anak.
Nah teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa organisasi gereja yang memang tidak diberikan untuk anak-anak, termasuk di gereja Injili yang saya layani teman-teman sekalian ya, sebagai gembala. Dan dalam perjamuan kudus memang anak-anak kita tidak memperbolehkan. Tapi ada gereja-gereja lain juga itu memperbolehkan diambil oleh anak-anak. Nah bagi saya itu tidak menjadi sebuah persoalan. Intinya dalam perjamuan kudus adalah orang telah mengakui tentang pengorbanan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tubuh dan darahnya sebagai perjanjian baru untuk penghapusan dosa kita. Nah itu yang paling terpenting maknanya ya, untuk memperingati kembali, mengingat bagaimana Yesus berkorban untuk kita. Teman-teman sekalian, kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah teman-teman sekalian, perhatikan di sini bahwa ini sebuah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perjamuan kudus ini. Nah kenapa harus anggur teman-teman sekalian? Karena budaya dan tradisi daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu teman-teman sekalian, ketika mereka melaksanakan perjamuan, apakah itu untuk menyambut Paskah dan perayaan-perayaan yang lain, yang digunakan adalah anggur. Masih ingat tidak dengan perkawinan di Kana, itu menggunakan juga anggur, di mana Yesus melakukan mujizat di sana, yang mengubah air menjadi anggur. Jadi di orang Yahudi memang itu sudah tradisi mereka untuk menggunakan anggur dalam perjamuan-perjamuan mereka. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan kita yang sampai pada saat ini? Apakah diharuskan anggur? No. Ya, ada beberapa, bahkan saya dulu waktu saya di Papua ya, di GKII teman-teman sekalian, Gereja Kemah Injil Indonesia, saya melayani di sana ya, di pedalaman Papua ya. Itu kita perjamuan kudus itu kita tidak menggunakan anggur, tapi apa yang kita pakai adalah Fanta ya, dan juga biskuit ya. Jadi ini adalah simbolik, jadi tidak harus juga mengikuti 100% apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi setidaknya kita melakukan yang namanya perjamuan kudus sebagai peringatan akan tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan untuk penghapusan dosa kita. Nah teman-teman sekalian, Yesus katakan bahwa cawan atau anggur itu ya disuruh minum karena itu merupakan darah ya perjanjian baru. Ya, perjanjian lama apa teman-teman sekalian? Yaitu perjanjian diberikan kepada Nabi Musa, dan nenek moyang Israel telah melanggar semuanya itu. Dan Tuhan ya berinisiatif untuk memberikan perjanjian yang baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat teman-teman sekalian, karena apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebuah gambaran juga yang telah dilakukan oleh Musa jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Nah kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8 ya. Keluaran 24 ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, yaitu Taurat Musa teman-teman sekalian ya. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, ya, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi teman-teman sekalian, digunakan darah untuk menjadi perjanjian. Ya, disiramkan, dikatakan di sini ya, menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ya. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa ini adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan sebagai peringatan akan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan menolong mereka keluar daripada tanah Mesir. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya di dalam Ibrani 9 ayat 19 sampai 20 juga diterangkan,
Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Ya, sekali lagi Ibrani 9 ayat 19 sampai 20 ya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menolak Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang telah tertumbah di atas salib, seperti si Al-Quran, channel Al-Quran Teknologi ini dan si mu'alaf yang dipostingnya, ini mereka akan menerima hukuman yang begitu berat karena mereka menginjak-injak ya darah anak Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang darahnya tertumpah di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata semuanya ini telah diperingatkan kepada kita untuk kita melakukannya tiap-tiap saat. Ya, jadi penetapan perjamuan kudus itu yang dilakukan di gereja itu penuh dengan persiapan-persiapan. 1 minggu sebelum diadakan perjamuan kudus itu diberitahukan kepada umat, kepada jemaat, supaya mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut perjamuan itu. Karena itu sangat sakral dalam kekristenan, dan itu dilakukan dengan penuh penghormatan, penghayatan, ya, penghargaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena dia perintahkan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Maka kita melakukannya bukan soal anggur dan rotinya. Kita bisa gunakan Fanta, kita bisa gunakan air, kita bisa gunakan roti biasa, kita juga bisa menggunakan roti yang disiapkan secara spesial ya. Ada itu ya di toko-toko anggur perjamuan ya. Dan di situ di anggur perjamuan pada dasarnya di situ tidak dicampurkan dengan alkohol ya. Jadi teman-teman sekalian, ini tidak ada masalah. Jadi orang yang mu'alaf itu karena tidak memahami, dia tidak mengerti tentang pengorbanan Kristus atas hidupnya. Ya, bahwa dengan melakukan perjamuan kudus, meminum anggur dan juga roti sebagai jembatan untuk mengingat kembali, menghayati kembali masa lampau yang telah terlewatkan. Bagaimana Yesus menderita, mati karena dosa kita. Oleh karenanya teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab dialah jalan menuju sorga. Semua nabi, semua rasul tidak pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Atau tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Jadi harus melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah kurban yang sempurna. Kurban yang dipersembahkan oleh Musa. Kurban yang dipersembahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sampai kepada Nabi Maleakhi. Semuanya itu teman-teman sekalian, itu hanya bersifat sementara. Dan itu harus diulang-ulang setiap saat. Tetapi darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan itu satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi sangat jelas teman-teman sekalian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan satu bagian firman Tuhan lagi akan kita baca, yaitu di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan katakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka
dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Yeremia pun telah menubuatkan tentang Yesus Kristus yang dikorbankan untuk penghapusan dosa kita. Jadi Yesus menderita, darahnya ditumpahkan di atas kayu salib untuk saya dan teman-teman semua, supaya kita beroleh hidup kekal di dalam kerajaannya. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.